Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Senang sekali kali ini kita berkesempatan untuk berdiskusi mengenai salah satu topik yang cukup menarik di bidang diabetes, yaitu mengenai obat anti diabetes. Setelah ini nanti saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang umum dilontarkan oleh pasien maupun oleh keluarga pasien. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pemeriksaan gula darah tinggi baru satu kali tentu tidak bisa langsung mendiagnosis seseorang menderita diabetes bila tidak disertai dengan gejala yang khas. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan pada saat menerima laporan pasien kalau gula darahnya tinggi adalah menegakkan diagnosis terlebih dahulu. Diagnosis diabetes ditegakkan dengan beberapa cara. Cara pertama, bila pasien itu memiliki gejala yang khas untuk mengalami diabetes, seperti berat badan turun, banyak kencing terutama di malam hari, banyak merasa haus, dan sering merasa lapar, maka bila dengan gejala yang khas seperti itu, kemudian kita periksa gula darahnya di atas 200 gula darah acak, atau gula darah pada saat puasa selama 8 jam hasilnya lebih atau sama dengan 126, maka itu sudah bisa kita tegakkan sebagai diabetes. Nah, namun kalau pasien itu tidak ada gejala sama sekali, namun dia memeriksakan gula darahnya hanya satu kali dan tinggi, acak misalnya gula darah acak di atas 200 atau puasa di atas 126 baru satu kali, kita belum bisa menegakkan bahwa dia pasti diabetes. Memerlukan pemeriksaan satu kali lagi tidak normal, baru kita bisa menegakkan bahwa dia diabetes. Untuk obat anti diabetes kita ada dua macam secara garis besar, yaitu obat oral dan obat injeksi. Untuk obat oral, sekarang kita memiliki cukup banyak variasi obat diabetes yang memiliki mekanisme kerja berbeda-beda. Ada obat yang pekerjaannya meningkatkan produksi hormon insulin. Ada obat yang kerjanya memperbaiki fungsi hormon insulin. Juga ada obat yang kerjanya memperbaiki respon hormon saluran cerna pada saat makanan itu masuk ke dalam saluran cerna yang dapat meningkatkan efisiensi produksi insulin. Ada juga obat yang mempengaruhi penyerapan gula di saluran cerna. Dan juga ada obat yang mengatur penyerapan gula di ginjal supaya tidak meningkat di dalam darah. Nah, jadi dari beberapa jenis mekanisme kerja itu, mungkin Bapak Ibu penyandang diabetes yang ikut mendengarkan edukasi ini boleh dicocokkan nama obatnya masing-masing ya. Kita ada metformin ya, yang kerjanya memperbaiki kerja insulin. Kemudian kita juga ada sulfonylurea, sebagai contoh ada glimepirid, glibenclamid, glikuidon ya, gliclazid ya. Nah, itu kerjanya meningkatkan produksi insulin dari sel beta pankreas. Ada juga obat yang kerjanya meningkatkan penyerapan gula di saluran cerna. Mungkin Bapak Ibu ada yang minum akarbose ya. Dan ada juga obat-obat yang memperbaiki respon hormon saluran cerna pada saat makanan itu masuk. Seperti misalnya ada vildagliptin ya, atau misalnya ada sitagliptin ya. Nah, untuk obat-obat oral lainnya yang seperti bekerja di ginjal, kita juga mengenal ada yang namanya obat empagliflozin atau dapagliflozin. Nah, kemudian kita juga mengenal ada obat yang injeksi, tapi mungkin sekarang kita membahas yang obat oral dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mendapatkan obat dari dokter, ya dalam hal ini obat diabetes, jangan langsung asal minum saja. Ada hal-hal yang juga Bapak Ibu harus ketahui. Tidak hanya pasien, namun juga keluarga pasien harus tahu. Hal-hal yang perlu diketahui pada saat mendapatkan obat dari dokter, yang pertama diantaranya adalah kandungannya apa. Contoh misalnya dapat obat A. Nah, kita harus tahu obat A ini kandungannya apa. Kemudian
Yang kedua yang perlu diketahui adalah ini indikasinya apa? Kenapa kok saya mendapatkan obat ini? Kemudian setelah itu dosisnya. Saya akan mendapatkan dosis berapa dari dokter? Karena seringkali Bapak Ibu beberapa kali meskipun tidak sering kejadian di lapangan, kadang-kadang pemberian resep obat dengan obat yang diterima pasien kadang-kadang mungkin bisa berbeda. Tapi kalau misalnya dokter sudah menjelaskan atau pasien sudah mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya dari dokter bahwa dia akan mendapatkan obat A yang fungsi atau indikasinya adalah untuk seperti ini dengan dosis sekian, nah maka pasien juga akan bisa cross check pada saat mendapatkan obat itu dari apotik. Kok tadi dokter bilang saya dapat obat dosisnya 2 mg, kok apotek memberi saya 1 mg. Nah, nanti pihak apotek akan mengkonfirmasi ke dokter yang bersangkutan. Nah, tidak hanya nama kandungannya, tidak hanya manfaat obatnya atau indikasinya, dan tidak hanya dosisnya, tapi juga bagaimana cara makannya. Nah, ada obat anti diabetes yang makannya sebelum makan, ada yang dimakan suapan pertama saat makan, ada yang dimakannya bahkan setelah makan. Nah, itu juga perlu ditanyakan supaya cara makannya tidak salah. Karena kalau obat itu harusnya dimakan sebelum makan atau pada saat suapan pertama makan, namun ternyata dimakannya setelah makan, maka akan menimbulkan efeknya tidak optimal. Yang tujuannya menurunkan gula darah, malah nanti setelah makan gula darah tidak langsung turun karena obatnya agak lama bekerjanya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengetahui kira-kira efek samping apa yang mungkin bisa ditimbulkan oleh obat ini. Kita tahu setiap obat memiliki penerimaan yang berbeda-beda ke pasien. Mungkin ada pasien yang cukup tahan dengan efek obat tersebut, tapi ada juga pasien yang tidak tahan. Hampir semua rata-rata obat diabetes itu bekerjanya di saluran cerna. Sedikit banyak menimbulkan rasa mudah kenyang, tidak mudah lapar, ya. Nah, pada beberapa pasien yang sensitif saluran cernanya, keluhan itu malah menimbulkan keluhan kembung, mual, bahkan diare. Nah, jadi dengan mengetahui efek samping, maka kalau timbul rasa tidak nyaman di saluran cerna di awal-awal pengobatan, selama masih bisa ditolerir, pasien bisa memahami dan masih bisa tetap melanjutkan pengobatan tersebut. Karena seringkali efek tersebut sangat ringan dan hanya terjadi beberapa hari awal saat pasien pertama kali mengkonsumsi obat. Nah, kalau sudah mengetahui kelima jenis hal-hal yang perlu dipahami mengenai obat-obatan tersebut, jangan lupa tidak hanya pasien yang wajib mengetahui informasi tersebut, namun juga keluarga dan mungkin dokter lain yang merawat. Mungkin ada dokter lain untuk penyakit yang lain yang ikut merawat pasien, juga sedikit banyak perlu tahu obat-obat diabetes apa yang sedang dikonsumsi oleh pasien. Dan jangan lupa obat-obatan ini dikonsumsi secara teratur sampai pasien menemui dokternya kembali. Jadi jangan sampai obatnya di stop sendiri terus tidak kontrol, ya. Karena intinya pengobatan diabetes itu adalah pengobatan yang berkelanjutan, jangka panjang, dan memerlukan pemantauan oleh dokter.